Jadi tragedi yang sebenarnya bagi orang-orang miskin, orang-orang yang mengenaskan hidupnya adalah bukan kemiskinan harta sebenarnya. Kemiskinan aspirasi, tidak kreatif, tidak punya ide, tidak punya gagasan. Sudah miskin kok pasrah, kan ini bosok kasare ngomong. Mbok yo kalau sedang tidak sejahtera itu berjuang gitu loh. Jangan pasrah. Yang mengenaskan justru ini. Tragedi yang sebenarnya adalah kemiskinan aspirasi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Oke, kita awali dari asumsi-asumsi awal. Yang pertama, ini kodrat Homo economicus tadi adalah manusia itu harus bekerja. Manusia itu punya ciri harus beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak bisa dia hanya mengandalkan orang lain. Jadi katanya Adam Smith, tidak ada masyarakat yang sungguh-sungguh menjadi berkembang dan bahagia apabila sebagian terbesar anggotanya berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Di samping itu, tiada lain kecuali persamaan bahwa mereka yang makan, berpakaian, dan bertempat tinggal adalah semua orang yang secara bersama-sama harus menghasilkan dari pekerjaan mereka sendiri sehingga mereka dapat makan, berpakaian, dan bertempat tinggal secara memadai. Tidak boleh ada orang yang bercita-cita, saya cita-citanya ditolong orang lain saja lah Pak. Kamu pasti harus bekerja, beraktivitas memenuhi kebutuhan. Jadi ini prasyaratnya Homo economicus. Makanya setiap orang kan nanti sesuai bidangnya masing-masing harus bekerja, harus berkarya. Disitulah nanti dia memenuhi kebutuhannya. Bahkan nanti belakangan di Kalma kan kerja itu tidak cuma memenuhi kebutuhan, tapi juga eksistensial. Maknamu sebagai manusia yang eksis itu dinilai dari karyamu, dari kerjamu. Kalau kamu tidak menghasilkan apa-apa, tidak membuat apa-apa, tidak melahirkan apa-apa, tidak memproduksi apa-apa, tidak bekerja, ya kamu tidak eksis. Jadi kalau dulu René Descartes itu aku berpikir maka aku ada, ya versinya sini berarti aku kerja maka aku ada. Mikir tok ora kerja. Nah, kan nanti kritikmu kan itu sekokean mikir ra kerja. Jadi ya harus bekerja karena disitulah kita menghasilkan sesuatu. Jadi dasarnya ini nanti ekonomi itu muter kalau orang mau bekerja lah. Kalau tidak ada yang mau kerja ya gimana bisa lahir dunia ekonomi. Kalau sufi semua pasrah saja sama Allah, kita tunggu. Ya, dunyane ra mlaku. Ya, harus ada yang bekerja. Jadi makanya kalimatnya keharusan bekerja. The real tragedy of the poor is the poverty of their aspiration. Jadi tragedi yang sebenarnya bagi orang-orang miskin, orang-orang yang mengenaskan hidupnya adalah bukan kemiskinan harta sebenarnya, tapi the poverty of their aspiration.
Kemiskinan aspirasi, tidak kreatif, tidak punya ide, tidak punya gagasan. Sudah miskin kok pasrah, kan ini bosok kasare ngomong. Mbok yo kalau sedang tidak sejahtera itu berjuang gitu loh. Jangan pasrah. Itu the poverty of aspiration. Yang mengenaskan justru ini. Jadi the real tragedy of the poor, tragedi yang sebenarnya adalah kemiskinan aspirasi. Kamu tidak mau bergerak, tidak mau kreatif, tidak bisa punya ide gagasan yang baru untuk keluar dari situasimu yang mengenaskan. Justru itu. Kadang-kadang memang dalam hidup kita terjebak dalam kemiskinan, terpaksa banyak kesulitan dalam hidup, tidak masalah itu. Tapi masalahnya adalah kamu mau bangkit kreatif dan punya gagasan untuk keluar dari masalahmu, tidak? Kalau tidak, ya justru masalahnya di situ. Itu maunya Adam Smith. Terus ini juga penting. Ya meskipun orangnya pinter tapi modalnya ndak ada, ya ekonomi ndak jalan. Jadi tetap butuh modal. Setelah pembagian kerja jelas, modalnya ada. Semakin besar modal, semakin mungkin kita sejahtera. Jadi ini mungkin nanti banyak yang kritik, tapi ya tetap kita butuh modal. Kalau tidak ada modalnya, kita tidak bisa kerja, katanya Adam Smith. Saya ahli loh di bidang kedokteran gigi misalnya, tapi tidak ada modalnya. Tidak bisa bikin klinik gigi, tidak punya peralatan untuk mengobati sakit gigi, tidak punya obat-obat untuk sakit gigi, ya keahliannya tidak ada gunanya. Saya arsitek Pak, ahli bikin rumah, tapi kalau tidak ada modalnya, tidak ada batu bata, tidak ada semennya, ya akhirnya cuma bisa gambar rumah, tidak bisa bikin rumah. Kita butuh akumulasi modal atau kapital. Kalau modal ada, spesialisasi jelas, dari situ akan lahir laba. Kalau sudah dapat laba semakin banyak, kita semakin sejahtera, dompetmu semakin tebal. Sederhananya begitu. Jadi makanya bagi yang galau tentang masa depan ekonomi, ya kalau masa depan spiritual kan gampang kamu merancangnya. Diniati, ditekati, istiqomah, ikhlas, jalan. Masa depan ekonomi kan tidak bisa cuma itu. Kamu harus mikir keahlian tadi, profesionalitasmu apa. Kemudian kamu punya modal apa dan berapa. Cara memupuk modalnya seperti apa dan seterusnya. Jadi orangnya sama modalnya. Kunci pertumbuhan ekonomi. Terus ini kunci-kuncinya ya sebelum masuk ke teori besarnya. Nah, sekarang tentang nilai. Perhatikan dalam dunia ekonomi ada nilai real, ada nilai nominal. Kalau nilai real itu ya sesuai dengan kerjanya, sesuai dengan modalnya. Ini namanya nilai real. Kenapa yang spesialis tadi mahal? Yo, modalnya juga mahal, obatnya juga mahal, kuliahnya juga mahal, ilmunya juga mahal. Makanya bayarnya mahal, itu namanya nilai real. Tapi ada nilai nominal. Kalau nilai nominal ini tidak semata-mata tadi modal sama spesialisnya, tapi juga ada hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Lah kok sekarang misalnya biaya ke dokter gigi tidak mahal lagi? Iya, karena sudah banyak dokter gigi sekarang, di mana-mana ada dokter gigi.
Akhirnya harga turun. Kenapa? Alternatifnya banyak. Jadi itu antara permintaan dan penawarannya mempengaruhi. Nah, harga yang berubah karena permintaan dan penawaran ini namanya nilai nominal. Jadi nilai nominal itu hubungannya dengan lingkungan sekelilingnya. Dia dibutuhkan atau tidak, banyak tidak yang butuh. Kalau yang real sesuai dengan barangnya, modalnya, kerjanya. Itu namanya nilai real kalau dalam ekonomi. Kamu pinter, saya lulus kuplot loh Pak. Itu kan realnya kamu itu berharga. Tapi begitu keluar, oh ternyata yang kuplot banyak sekarang. Jadi meskipun kamu kuplot berharga, tapi karena banyak yang lain, ya hargamu bisa turun separuh. Kenapa? Itu namanya nilai nominal. Alah, kalau nyari kayak kamu di luar banyak, sekarang nganggur semua sama kayak kamu. Nah, ini nilai nominal namanya. Permintaan dan penawarannya tidak imbang. Ijazahmu kamu bawa kemana-mana, orang menggeleng semua. Sampai tunggal mas koyong ini. Nah, itu berarti kamu permintaannya tidak banyak. Pasarnya tidak terlalu butuh. Meskipun realnya mungkin kamu sangat berharga. Nilaimu AA semua, IP-mu 4, sekian mungkin. Tapi tidak banyak yang butuh. Jadi itu nilai nominal. Mungkin realnya tidak terlalu penting, realnya tidak terlalu mahal, tapi karena permintaannya tinggi, dia jadi mahal. Ya kayak masker tadi. Biasanya cuma 2-3 ribu, sekarang bisa mahal. Kenapa? Semua orang nyari. Itu karena apa? Permintaan. Mungkin nggak karena ada yang nimbun ya, karena semua orang sekarang nyari masker. Setiap orang nyimpennya tidak 1-2 masker kan, sak kotak semua. Sementara satu kios ya selama ini nyimpennya cuma sak kotak, ya mesti entek. Yang parno-parno itu kan borongi, iya, masker di mana-mana. Akhirnya antara supply and demand-nya tidak imbang, harganya naik. Jadi itu namanya nilai nominal, padahal realnya ya tetap itu murah. Itu kan sama kayak tisu yang kamu punya di rumah itu, diformat dalam bentuk masker, makanya murah. Tapi karena permintaannya sangat tinggi, dia jadi mahal. Harta yang dimiliki oleh setiap orang karena hasil kerjanya sendiri merupakan hak dasar dari semua hak yang lain. Sehingga hak milik tersebut sangat suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi kalau kamu berhak punya sesuatu. Nah kalau saya tidak punya apa-apa Pak, saya miskin. Katanya Adam Smith, harta milik seorang yang miskin adalah tenaga dan keterampilan tangannya. Maka melarang dia agar tidak menggunakan tenaga dan keterampilannya untuk adalah sesuatu yang melukai sesamanya, jelas-jelas merupakan pelanggaran atas hak milik yang sangat suci ini. Hal itu merupakan perwujudan pelanggaran hak atas kebebasan yang adil yang dimiliki buruh dan mungkin atas orang yang ingin mempekerjakan dia. Jadi, kalau kamu punya apa-apa, ya itu hakmu. Kalau kamu tidak punya apa-apa, hakmu atas tenaga dan keterampilanmu. Orang tidak boleh menghalangimu berkarya, beraktivitas, menggunakan tenaga dan keterampilanmu untuk menghasilkan sesuatu. Karena itu hakmu. Kamu pingin gambar, ya silahkan gambar. Kamu pingin bikin rumah, silahkan bikin rumah. Kamu pingin nulis, silahkan nulis. Itu hakmu. Orang tidak boleh dihalang-halangi di sini. Jadi manusia harus beraktivitas dan dia punya hak atas aktivitas dan karyanya.
Ini dua asumsi yang awal tadi, ringkesnya itu. Silahkan kamu bekerja, silahkan kamu berkarya, dan kamu punya hak atas itu. Atas produkmu, atas karyamu, dan atas aktivitasmu. Meskipun nanti di antara yang dikritik oleh Karl Marx itu nanti kalau dalam kasus buruh ini nanti dia tidak bisa mengklaim karyanya. Mereka sih yang bikin sepatu bermerek, tapi mereka tidak bisa bilang sepatu bermerek itu produkku. Ya, nanti di situ ada masalah nanti. Tapi sementara di titik ini Adam Smith ingin menyatakan bahwa engkau punya hak milik dan juga engkau punya hak atas keterampilan dan tenagamu. Terus, nah, kalau kamu sudah mau kerja, sudah sadar hakmu, perhatikan perkembangan ekonomi. Ini mulai tentang ekonomi, dipengaruhi oleh dua hal yang paling utama. Yang pertama apa? Spesialisasi, pembagian kerja. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh orang yang berbeda-beda sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik. Nah, setiap orang punya keahlian pasti, punya bakat sesuai yang dia miliki. Namanya spesialisasi. Kamu keahlianmu apa? Itu perhatikan, karena itu aset nanti penting untuk roda ekonomi. Kamu bisanya apa? Jadi biasanya lahirnya ini dari tradisi, dari adat, dari kebiasaan, atau dari pendidikan. Kalian harus bisa membaca dirimu. Seandainya masuk ke peta pembagian kerja ini, spesialisasimu apa? Oke, kenapa ini penting? Karena orang ngerti spesialisasinya, itu manfaatnya meningkatkan produktivitas. Kalau kamu tidak kenal dirimu, tidak ngerti spesialisasimu, atau perusahaan kok tidak kenal keahlian masing-masing karyawannya, ya dia bunuh diri. Harus ngerti spesialisasinya sendiri-sendiri, biar lebih produktif. Untuk menghasilkan laptop ini kan tidak satu orang terus dia bikin laptop sendiri, kan tidak. Ini melibatkan banyak orang. Karena melibatkan banyak orang, ya harus jelas orang ini, yang ini bisanya apa, yang ini bisanya apa. Mungkin yang satu ini ahli bikin softwarenya, yang ini cuma bagian casingnya saja, yang satunya lagi ngurusi kabelnya, yang satunya lagi ngertinya kelistrikannya, yang satunya mungkin ngopeni prosesor atau RAM-nya. Jadi ini hasil dari banyak orang, bukan hasil dari satu orang. Jangan dibayangkan laptop itu satu orang terus nyari plastik sendiri, terus nyari kaca sendiri, terus latihan programming sendiri. Nggak, ini kerja banyak orang. Bajumu ini jangan dikira kerja satu orang, kerja banyak orang. Siapa yang memproduksi kainnya, siapa yang bikin desainnya, siapa yang jahit bajunya, siapa yang menjual. Ini hasil banyak orang. Kalau tidak ngerti division of labor bisa kacau. Ya kalau zaman dulu barter tidak butuh itu. Sekarang zaman industri harus jelas pembagian kerjanya. Ya kayak kalian bikin panitia itu kan melakukan division of labor. Oh, kamu bagian nerima tamu besok, kamu yang bagian peralatan, kamu yang bagian ini division of labor. Jangan hanya satu orang ngabehi semuanya dia. Dia yang ngurusi peralatan, yang nerima tamu, ya itu tidak efektif. Begitu enak-enaknya nerima tamu, soundnya bunyi, wih, akhirnya lari masuk, sound. Terus begitu soundnya belum selesai, tamu datang balik lagi ke sana. Terus ternyata di sana narasumbernya datang, terus lari nyambut narasumber. Terus itu ngabehi, tidak efektif, tidak jelas division of labor-nya.
Kerja yang cerdas itu kerja yang ngerti spesialisasinya. Oke ya Kak, hari ini kan sering kelewat. Ini sebenarnya sederhana teorinya, tapi hari ini sering kelewatan. Kamu lihat di TV-TV itu, ini urusan apa sih? Yang ngomong kok orang itu? Orang itu spesialisasinya apa nyambung dengan yang dia omongkan? Itu kan kadang-kadang ada masalah seperti itu. Berarti apa? Tidak kenal division of labor, pembagiannya. Oke, ya kayak saya misalnya, aku ngertiku filsafat. Makanya nyuwun sewu panitia yang ngundang saya kok disuruh ngomong fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan tanya saya hukumnya ini apa Ustaz. Tahunya, loh aku nggak ngerti-ngertiku filsafat. Nah, kamu juga harus sadar begitu. Jangan besok misalnya kamu jadi dosen apa jadi pembicara, ya kamu kenali dirimu, spesialisasimu apa. Jangan mentang-mentang ada yang undang mbok iyani kabeh. Nanti kamu bunuh diri. Jadi kayak saya jangan ditanya dalile. Pak Faiz ngaji kayak gitu, dalilnya mana? Aku ngertiku filsafat. Tanya di ustadz yang lain yang spesifikasinya tafsir. Nanti ada ustadz yang spesifikasinya fikih. Nanti ada ustadz yang spesialisasinya tasawuf. Kamu juga harus ngerti pembidangannya. Oke, jangan semuanya dikomentari, semuanya mbok nyanyi yo. Mengacaukan dunia nanti. Biarkan ahlinya yang ngomong. Mungkin di bidang filsafat saya ngerti, tapi di fikih saya awam. Nanti di urusan matematika aku awam. Kemarin ngomong sains Newton, ya harus dilewati bagian fisika, bagian kimianya. Aku kurang ngerti. Jadi ngertinya ya bagian filosofinya. Ya termasuk Adam Smith ini kan garis besarnya saja, bukan detail teori ekonominya. Yang lebih spesial, ngerti detailnya teman-teman dari ekonomi. Ini kita ambil filosofi-filosofi dasarnya saja. Jadi tidak masuk detail. Kalau masuk detail nanti aku disuruh ngajar di Fakultas Ekonomi. Puyeng lagi nanti masalah. Ya kalau kamu sakit aja kan berobat kan juga milih. Kalau pas pilek ya dokter THT. Kalau pas gigi sakit dokter gigi, kan nggak ngawur. Kan ada dokter umum Pak. Ya dokter umum kan kalau pas kamu nggak punya duit. Spesialis kan kalau pas duitmu mahal itu kan kamu keren. Spesialis kan ngerti yang ahlinya. Oke, karena memang spesialis itu semakin mahal. Kayak dokter tadi, semakin spesialis semakin mahal. Ada ahli jantung, itu kan mahal. Nanti ahli jantung kiri lebih mahal lagi, ahli jantung kanan lebih mahal lagi, kan gitu. Lebih spesialis. Oke, nah ketika division of labor ini jelas, produktivitas meningkat. Jadi dari sini nanti ekonomi, pendapatan juga semakin meningkat. Kalau produksi meningkat kan pendapatan juga meningkat. Oke, katanya Adam Smith, manusia dengan bakat masing-masing, dengan kecerdasan yang beda-beda dapat saling memberikan keuntungan satu sama lain. Hal ini tidak terjadi pada hewan. Kalau hewan tidak kenal division of labor, setiap hewan ya sesuai podo kabeh keahlian rata, karena dia andalannya insting, tidak kayak manusia. Tidak kenal pembagian kerja, hanya manusia yang ngerti pembagian kerja. Kalau kamu lihat bebek, tidak ada, oh ini bebek yang ahli renang, kalau yang ini bebek yang ahli lari, ini bebek tidak ada ya. Kalau bebek rata. Tapi kalau manusia ada beda-beda sesuai bakatnya. Jadi kunci pertama perkembangan ekonomi itu manusianya. Ini sebenarnya mengkritik aliran sebelumnya. Kalau sebelumnya ada namanya merkantilisme, nanti kita bahas sebentar. Kemudian ada aliran fisiokrat. Kalau fisiokrat itu kuncinya bukan manusia dan kerjanya, tapi
sumber daya alamnya. Misalnya sawah untuk petani, tanah. Nah, itu lebih penting ini. Kalau kita punya banyak tanah, punya sawah yang luas, nah, ini namanya fisiokrat, modal fisiknya. Nanti ada merkantilisme. Merkantilisme lebih ke modal politiknya. Nanti kita lihat di belakang. Tapi kalau menurut Adam Smith, yang penting justru manusianya. Jadi keahlian manusianya. Contohnya ini, it's not from the benevolence of the butcher, brewer, or baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. Kalau sudah misalnya gini loh, division of labor itu, kita itu tidak butuh kebaikannya tukang daging, ya kan, kebaikannya tukang bikin minuman atau tukang bikin roti. Yang kita butuhkan kalau kita ke warung, ya dia bisa bikin daging yang enak, bikin minuman yang enak, bikin roti yang enak. Yang kita cari kan itu. Jadi bukan benevolennya, bukan oh dia orang baik kok. Ya orang baik kalau tidak bisa bikin minuman, ya tidak kita tunggu kalau pas kita di warung. Harusnya minuman manis kamu dikasih pahit, kan kamu tetap marah. Meskipun saya orang baik loh pak. Iya neng ya. Minumanmu harusnya manis, tapi ini pahit. Kita butuh profesionalitasnya. Jadi disinilah pentingnya division of labor. Jadi kita butuh orang-orang yang punya spesialisasi jelas. Terus, the first thing you have to know is yourself. Kalau ini sangat filosofis. Saya ambil quote ini biar kamu ngerti ya, Adam Smith ya filosof. Hal pertama yang harus kamu tahu, kamu kenali adalah dirimu sendiri. Ini kan juga dalam rangka membentuk manusia berkualitas yang spesialis tadi. A man who knows himself can step outside himself and watch his own reaction like an observer. Ini sebenarnya dalil untuk muhasabah versinya Adam Smith. Yang harus kamu kenali adalah dirimu sendiri yang pertama. Tidak usah mikir orang lain dulu, kenali dulu dirimu. Kenapa? Karena kalau engkau kenal dirimu, kamu bisa mengambil jarak sebentar dari dirimu untuk mengamati dirimu. Kamu ini sudah cocok apa belum? Sudah berkualitas apa belum? Kamu sudah sesuai dengan yang kamu inginkan apa belum? Kalau kamu tidak kenal dirimu, ya kamu tidak bisa. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak ngerti kamu bisa lebih baik apa tidak, bisa meningkat apa tidak, bisa lebih sukses apa tidak. Kamu tidak ngerti kamu sedang ada di mana dalam situasi apa. Maka pertama-tama kenalilah dirimu sendiri justru. The first thing you have to know is yourself.